Oke guys, kembali lagi di channel Peluang Saham karena di pasar modal pasti selalu akan ada peluang ya. Sekarang saya ini ada di Cilacap di Atrium Hotel. Bentar lagi ini saya mau packing-packing mau balik ke rumah ke Indramayu ya. Nah, sekarang sebelum saya packing-packing saya mau membahas dulu nih sesuai janji saya kemarin. Itu saya mau membahas dengan keuntungan membeli saham. Sebenarnya banyak sih guys, keuntungan membeli saham itu, seperti uang kita tidak tergerus inflasi. Kalau uang kita itu dibelikan saham. Tapi di video ini kita bahas sebagian dulu ya. Yang pertama itu mendapatkan capital gain atau kenaikan harga saham. Jadi pada saat kita membeli saham itu, kalau sahamnya bagus, kita membeli saham dengan harga misalkan satu lotnya 5.000 ya guys. 5.000 itu berarti 500.000 per lotnya. Kemudian 1 tahun atau 2 tahun kemudian harganya pasti akan naik guys. Jangan 1 tahun 2 tahun lah, terlalu singkat. Bisa saja naik terlalu singkat itu. Pada kalau misalnya momennya tepat ya. Tapi kita di sini investor itu bicaranya jangka panjang, 5 sampai 10 tahun. Pasti itu harganya naik guys, bisa bahkan bisa berkali-kali lipat gitu kan dengan ditambahkan dividen. Oke, yang kedua ya, berhubungan dengan yang pertama itu, yang kedua ini mendapatkan dividen atau bagi hasil keuntungan. Jadi perusahaan itu kan bekerja ya dengan segala kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan. Dan enaknya investor itu mendapatkan keuntungannya guys. Jadi keuntungan perusahaan itu dibagi kepada para investornya sesuai dengan porsinya. Walaupun kalian punya satu lot, pasti akan kebagian guys. Jadi berlomba-lombalah memperbanyak jumlah lotnya atau jumlah sahamnya sehingga kalian itu mendapatkan dividennya juga besar. Dengan dividen yang besar, dividen yield yang besar, maka kalian itu mendapatkan keuntungannya besar guys. Oke, lanjut yang ketiga. Hati menjadi tenang, menjadi senang ketika perusahaan bagi dividen. Oh, ya jelas. Kita senang banget dong. Kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita mendapatkan dividen, mendapatkan uang yang real masuk ke dalam rekening kita gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Tapi kita mendapatkan sesuai dengan porsi portofolio kita. Seneng banget guys, apalagi saham itu bisa bagi dividen setahun itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Wah itu mantap sekali. Apalagi kita kan membeli sahamnya nggak cuma satu emiten ya guys. Ada beberapa emiten. Jadi yang satu bagi dividen, nanti bulan depannya bagi dividen yang lain, nanti bulan depannya lagi yang lain, ada lagi yang satu bulan itu beberapa dividen masuk gitu kan. Wah, itu senang sekali, guys. Nah, kalau hati dan pikiran kita menjadi senang, maka kita juga akan sehat tubuhnya, guys. Nah, pikiran akan sehat. Buat apa sih kita banyak asetnya, terus banyak uangnya, kalau kita nggak sehat, guys. Sebenarnya kuncinya itu sehat, supaya kita bisa menikmati apa yang kita punya, terus kita juga bisa, apa ya, bisa jalan-jalan, bisa menikmati lah pokoknya. Ya, itulah kuncinya sehat. Yang keempat, portofolio setiap tahunnya selalu meningkat. Kenapa? Ya karena kita kan mendapatkan dividen kan. Otomatis kalau kita tidak memerlukan uang untuk membeli sesuatu atau membeli barang yang kita pikir nggak perlu gitu kan, ya udah kita belikan lagi sahamnya dan jumlah lotnya kan bertambah. Otomatis apabila jumlah lotnya bertambah, itu dividen yang akan kita terima itu lebih besar lagi, guys. Iya nggak sih? Nah, iya kan? Makanya kita tuh kalau mendapatkan dividen, belikan lagi sahamnya, belikan lagi sahamnya. Nah, itulah yang namanya efek compounding interest. Jadi menurut Albert Einstein itu apa keajaiban dunia ke-8 ya. Saya udah sering kali berbicara seperti ini, tapi saya nggak bosan-bosan guys. Loh,
Ya, saya nggak bosan-bosan berbicara seperti ini. Sorry ya, tadi ada gangguan sedikit. Nah, seperti itu, kita lanjut guys. Tujuan hidup ke depan itu lebih tertata dan progresnya bisa di-tracking. Jadi, semenjak saya beli saham, saya itu bisa melihat sih guys, seberapa seberapa aset yang saya miliki gitu kan. Terus ada di mana saja asetnya. Terus juga apa ya? Saya itu mengetahui apa aja, berapa aja, ya ini tadi ya. Ya, selain bisa di tracking juga kita tujuan hidup ke depan itu lebih tertata, maksudnya em, misalkan kita ingin mempunyai mobil 10 tahun lagi gitu. Jadi nggak usah kita beli sekarang dengan cara kredit, 10 tahun lagi lah kita dengan sabar dan konsisten ya menabung saham itu pasti akan tercapai guys. Karena efek compounding interest itu tidak bisa kita prediksi seberapa besarnya guys. Nah seperti itu ya. Jadi misalkan nggak cuma beli mobil, beli rumah, berangkat umroh, jalan-jalan keliling dunia gitu kan, ya bisa. Yang penting kita konsisten dari sekarang. Ya, terus lanjut guys. Tidak terpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan harga secara singkat ya. Jadi, karena kita itu tujuannya jangka panjang dan melihat kinerja perusahaan dengan selalu mencatat nih guys, kita buat record pertumbuhan atau penurunan penjualan suatu perusahaan, terus laba bersihnya berapa, asetnya berapa, ekuitasnya atau modalnya berapa, dan hutangnya berapa. Setiap kuartal kita tuh catat guys. Kita membuat recordnya, kemudian kita bisa men-tracking tuh, apakah perusahaan itu masih on the track sesuai dengan eh, apa ya, sesuai dengan kemauan kita gitu kan, sesuai dengan prediksi kita. Kalau misalkan masih on the track ya udah biarkan saja, kita tambah terus lotnya. Apabila ada penurunan secara signifikan ataukah terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu kan, nah kita bisa melakukan actionnya. Kita bisa melakukan aksi apa kita menjual sahamnya atau apa. Jadi PR itu tuh PR yang sangat penting guys untuk kita menentukan bagaimana ke depannya gitu. Oh ya guys, jadi jangan lihat hanya keuntungannya saja guys, karena semua investasi itu pasti ada risikonya ya. Resikonya apa? Ya resikonya seperti nah, perusahaan itu bisa delisting atau hilang dari pasar modal. Nah, antisipasinya ya kita membeli perusahaan-perusahaan, memilih yang perusahaan-perusahaan yang bagus, yang sudah bertahan lama di bursa efek dan sudah selalu rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang tinggi. Itu adalah cara antisipasi kita, salah satunya itu ya guys. Em, Ya itu, jadi saya mau cerita sedikit juga nih guys. Oh, saya pernah mencoba usaha ya, berbagai usaha tapi belum berhasil. Terus juga sebelum saya membeli saham ini ya, saya sudah mencoba deposito. Tapi karena modalnya kecil, ya jadi pertumbuhannya itu walaupun bertahun-tahun, ya nggak kerasa gitu guys, tetap kecil aja. Ya, saya juga udah mencoba forex ya, karena ikutan teman-teman gitu kan. Sehingga saya loss cukup besar di forex tuh guys, sampai ada trauma sedikit lah sebelum mengenal saham itu. Sampai lama setelah itu baru saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang dia sudah terjun lumayan lama kan di bursa efek, di saham, dan saya pikir, loh iya ya, saham itu kan kalau misalkan perusahaannya bagus, terus sudah berdiri sejak lama dan selalu membagikan dividen, berarti kemungkinan risikonya kecil. Oh iya, berarti di sinilah saya benar-benar tertarik dengan saham dan memulai saham. Kemudian saya juga sudah mencoba reksadana, tapi saya pikir returnnya kecil juga gitu kan. Dan saya ngobrol sama teman-teman, em, jangan mau katanya itu gini, jangan mau menitipkan uang kepada siapapun katanya. Saya pikir, wah benar juga ya.
bahaya gitu kan, menitipkan kepada orang lain yang walaupun walaupun benar, tapi suatu saat kan kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Ya udah, dari situlah saya mencoba membeli saham dengan modal yang ada sambil belajar memilih cara belajar memilih perusahaan-perusahaan yang bagus tuh gimana sih, yang menguntungkan bagi investor gitu kan. Awalnya, saya juga masih asal-asalan gitu membeli saham. Ada yang saya lihat itu secara teknikal doang ya. Jadi saya pikir tahun depan, wah ini secara candlestick-nya nih tahun depan akan naik gitu kan. Tapi setelah saya cari informasi lebih mendalam tentang saham itu, ternyata pemilik perusahaannya tidak bagus dan GCG-nya juga tidak baik, guys. Maka kesimpulan saya, sebelum saham itu harganya minus lebih dalam lagi, jadi saya terpaksa menjualnya dengan floating minus. Tapi ya nggak apa-apa, guys, tapi terbukti harganya itu sekarang turun lebih dalam lagi. Jadi kerugian saya itu tidak bertambah lebih banyak gitu. Kemudian barulah saya meninggalkan eh, cara seperti itu ya. Dan sekarang saya itu hanya menggunakan fundamental gitu untuk melihat sebuah perusahaan itu bagus atau enggak, fundamental dan dividen ya. Kemudian setelah saya beberapa kali mendapatkan dividen, saya kok jadi ketagihan gitu kan. Senang, rasanya tuh senang sekali mendapatkan uang dari dividen secara real masuk ke dalam rekening kita tanpa kita bersusah payah bekerja. Tapi ingat guys, enggak semua perusahaan terbuka yang ada di bursa efek itu membagikan dividen. Ada juga yang membagikan dividen yang kecil, ada yang tidak membagikan dividen sama sekali, ada yang besar, ada yang berkali-kali gitu kan bagian dividennya setiap tahunnya gitu. Nah, jadi teman-teman pilihlah perusahaan dengan benar dan prospek jangka panjangnya itu bagus. Dah, itu dulu aja guys ya. Jadi itu pesan saya, pilihlah perusahaan dengan benar dan prospek jangka panjangnya itu masih bagus. Jangan sampai kita membeli saham perusahaan ya, tapi perusahaannya beberapa tahun lagi itu bisa delisting gitu. Ya jangan. Oke, thanks.